Laga super big match Beri Liga 1 pekan 23. Persija versus Persib Bandung. Menjamu Persib di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Persija menang 2-0 lawan Persib Bandung di babak pertama. Di babak kedua gantian Persib yang menang 2-0. Endingnya Persija 2, Persib 2. Harus puas, sama-sama berbagi 1 poin. Dan dengan hasil akhir tadi, ini Persija yang agak sedikit rugi ya. Kenapa? Persija gagal mendekati Persib di puncak klasemen. Persija harus terlempar dari peringkat 2 dan sekarang turun ke peringkat 3 atau 4 kalau nggak salah kan. Dan selisih poinnya sama Persib Bandung jadi 10 poin. Ini makin berat banget nih. Makin berat bagi Persija untuk mengejar posisi puncak klasemen menurut gue ya. Dengan konsistensinya Persib di musim ini, dengan kalah baru sekali doang lawan Dewa United, kayaknya agak-agak sulit bagi tim lain untuk mengejar Persib di posisi puncak klasemen. Ditambah lagi Persib kan udah diuji musim ini nih, berbagai badai cedera mainnya nggak terlalu banyak pengaruh bagi performa Persib di setiap match yang dijalani sama Persib. Oke, kita balik lagi di pertandingan tadi. Di pertandingan tadi sebenarnya Persija udah tampil cukup oke menurut gue ya di babak pertama terutama tuh ya kan, main sangat-sangat efektif. Lihat aja statistik babak pertama itu penguasaan bola kan 50-50 ya kan, dan Persija punya shoot on target 2 dan dua-duanya itu berujung jadi gol. Nah, ini memang sangat-sangat efektif Persija sebenarnya di babak pertama. Biarpun Persib lebih banyak, lebih oke dalam hal melakukan serangan ataupun tusukan-tusukan di daerah pertahanan lawan, tapi Persija ketika dapat bola, dapat momen di babak pertama, bisa dikreasikan menjadi peluang ataupun menjadi gol tadi ya kan. Nah, yang menjadi catatan gue tadi tuh Rio Matsumura ya, sebelum menit 33 golnya Persija ini, Persib Bandung sukses melakukan sekat ataupun melakukan marking, melakukan melakukan blok terhadap pergerakan dari Rio Matsumura. Terbukti Rio Matsumura sebelum gol pertama Persija ini agak sedikit hilang nih peran dia di lini serang dari Persija Jakarta. Tapi ketika Rio Matsumura dapat peluang, dapat celah pergerakan di lini pertahanan lawan, lihat aja tuh di gol pertama Persija kan, dia dapat umpan terobosan, Rio Matsumura nusuk di daerah half space sisi kiri pertahanan Persib, dia ngirim umpan crossing cantik ke sisi tengah pertahanan dari Persib Bandung dan disundul sama Hansa Muyama, dan sayang banget Hansa Muyama kena mistar gawang, dan untungnya penyerang Persija Gustaf Almeida bisa manfaatin bola muntah yang tepat jatuh ke kakinya dan berujung gol pertama Persija. Gol kedua Persija pun juga begitu ya kan. Lagi-lagi peran Rio Matsumura sangat-sangat luar biasa banget di gol kedua Persija. Dapat umpan manis dari sisi throw in dari Firza Andika, Rio Matsumura melakukan tusukan lagi-lagi di sisi half space pertahanan Persib Bandung, kali ini di sisi kanan, dan Rio Matsumura ngirim umpan cutback ke Marco Simic menjadi pemantul, ngirim ke Firza Andika, dan Firza Andika melakukan tembakan keras terukur mendatar ke pojok kiri dari gawang kiper Persib Bandung Kevin Mendoza. Sebenarnya babak pertama Persija udah oke nih menurut gue ya, biarpun dari segi intensitas Persib unggul dikit, tapi dari segi main efektivitas ke manfaatin peluang Persija unggul atas Persib. Tapi di babak kedua, ini lagi-lagi Hansa Muyama cedera di puncak babak pertama, masuk Hanif Sabandi ya. Ini benar-benar bisa dimanfaatin sama Persib Bandung nih untuk mengejar ketinggalan 2 gol di babak pertama ya. Terbukti kan, kelihatan gol balasan dari Persib di babak kedua itu Persib udah bener banget nih, udah sangat matang banget untuk melakukan melakukan naikin intensitas serangan di babak kedua tuh, masuk DDS gantiin Kastanir ya kan di awal babak kedua, pola serangan Persib jadi lebih meningkat lagi ya kan. Tadi gue bilang Hanif Sabandi masuk gantiin Hansa Muyama yang cedera di penghujung babak pertama, dan masuk di babak kedua tuh Hanif Sabandi, dan maksudnya Hanif Sabandi benar-benar bisa dimanfaatin sama Persib Bandung ya. Karena ya menurut gue Hanif Sabandi ketika main di lini pertahanan di pol 3 back sejajar, dia main di RCB right center back, ini Hanif Sabandi sering banget, bukan sering ya, kadang suka telat nutup ruang gerak di daerah pertahanan sendiri. Terbukti gol dari Kuipers ya kan, tendangan kencang dari luar kotak penalti, Hanif Sabandi telat nutup sepersekian detik ruang tembak dari Nick Kuipers. Kelihatan banget ya kan, Persib benar-benar udah sangat menunggu momen-momen kayak tadi tuh, gol pertama dari Nick Kuipers ya kan. Ada celah dikit di daerah pertahanan lawan, langsung melakukan shoot akurat ke daerah gawang dari Andri Tani dan berujung tendangan geledek, tendangan akurat kena super kencang dan Nick Kuipers menghujam gawang Andri Tani dan merubah kedudukan jadi 2-1. Dan ini menjadi game on, jadi ya menjadi motivasi tambahan semangat bagi Persib untuk
menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada tuh pasca gol Nick Kuipers babak kedua. Dan ditambah lagi di awal babak kedua sebelum gua masuk ke fase berikutnya penjelasan gua, ini Persija di babak kedua terlalu membiarkan lini tengah Persib menari-nari di atas lapangan. Dan ya lebih banyak menunggu nih, Marte Gayu sama Rahman lebih banyak positioningnya nunggu daripada merebut ketika Persib main tengah Persib mengontrol pertandingan di lini tengah lapangan. Nah, seandainya tadi Ramon sama Marte Gayos lebih agresif tuh ketika positioning unggul, gue yakin banget nih Persib bakal lebih sulit untuk mengembangkan permainannya, untuk masuk ke daerah kotak penalti lawan, untuk melakukan gebrakan atau melakukan tusukan-tusukan ke daerah pertahanan Persija. Tapi ya sayangnya babak kedua, ya ini kan strategi dari pelatih, Karvenya lebih memilih ya menunggu dan mendelay mendelay permainan cepat dari Persib nih, menahan serangan cepat dari Persib karena Persib di babak kedua naikin intensitas serangan ya kan, tapi dengan di tengah sangat-sangat didominasi sama Persib ketika Persija unggul tuh 2-0 dan 2-1 lah pas Nick Kuipers bikin gol. Ini Persib Bandung benar-benar bisa manfaatin jarak yang sangat-sangat jauh di tengah Persija untuk melakukan tekanan-tekanan ke daerah pertahanan Persija ya. Terbukti kan skema serangan balik Persib ini sebenarnya kan itu umpan dari Raihan Hanan ke Gustavo Almeida, saya tendangannya bisa diblok oleh Persib ya, dan berujung jadi skema serangan balik. Kelihatan pas skema serangan balik, lini tengah jarak mainnya jauh banget dan Persib leluasa banget nih untuk langsung melakukan direct ball nih dari tengah ke depan langsung ke David da Silva untuk melakukan pergerakan berbahaya langsung nusuk ke daerah kotak penalti dari Persija Jakarta ya. Sebenarnya kan pas momen tersebut Kudela yang marking David da Silva udah ngasih kode tuh tangannya ke belakang tuh. Entah dia nyuruh Andi Tani jangan maju, entah nyuruh backline untuk menutup ruang. Tapi ya, hey David da Silva loh. David da Silva ini predator, ulung, sangat berbahaya di kotak penalti ketika dapat celah sedikit pun, biarpun dia di marking. David da Silva tadi nunjukin kelasnya tuh dengan gol kedua Persib Bandung. Bola chipnya masuk menghujam dengan sangat manis ke atas kepala Andi Tani tuh, ngelewatin Andi Tani, dan ya, ada berapa baik Persija tapi ya udah kalah langkah, udah kalah positioning dengan bola chip dari David da Silva dan ujungnya mendarat dengan sangat manis di gawang Andi Tani. Dan ini ya menurut gua kerugian bagi Persija ya, karena Persija gagal mendapatkan poin penuh dan ya kehilangan momen untuk memperpendek poin sama Persib Bandung ya. Kalau tadi menang, seandainya menang Persija bisa aja tuh selisih poinnya jadi berapa tuh? 7 ya? 7 apa 8 tuh ya kan? Tapi sayang banget sekarang selisih poinnya jadi 10 poin sama Persib Bandung. Ya, catatan buat Persija tadi adalah yaitu dia Ferrari main oke secara keseluruhan, tapi ada berapa momen Ferrari ini umpan-umpannya yang di daerah pertahanan Persib Bandung ini menurut gue sih akurasinya benar-benar mesti diperbaiki nanti untuk next match di apalagi pertandingan tinggi kayak gini. Catatan gue Ferrari berapa kali umpan-umpannya di daerah pertahanan Persib ini bisa dipotong sama para pemain Persib Bandung. Hanif pun begitu, Hanif catatan gue menit 75 salah satunya ya. Hanif umpannya dari bola sapuannya gue kira bakal disapu tinggi kan, tapi ya malah sapuan bola datar dan bisa dipotong sama pemain Persib Bandung, berujung counter attack. Untungannya sundulan dari Ciro Alves ini bisa masih menyamping di sisi kiri gawang Andi Tani. Nah, ini mesti diperbaiki nih sama Carlos Peña nih untuk di match-match berikutnya bagi Persija. Karena apa ya? Ketika lu ngadepin pertandingan seketat Liga 1 musim ini nih ya, udah pekannya makin mendekati pekan akhir nih, pekan 34, berarti sisa 11 pertandingan lagi ya. Ini Persija sebisa mungkin meminimalisir kesalahan-kesalahan minor, baik itu saat unggul maupun ketinggalan, ini mesti diperbaiki, mesti ya kalau bisa dinihilkan ya di pertandingan. Karena apa? Sedikit momen pun di setiap pertandingan ini bisa merubah hasil nanti di akhir pertandingan. Dan hari ini membuktikan Persija lagi gagal mendapatkan 3 poin nih lawan Persib Bandung ya kan. Rugilah karena kan posisi tuan rumah kan, full dukungan dari Jackmania, main di kandang sendiri, gagal mempertahankan keunggulan. 2-0 tuh udah lumayan skornya tuh kan untuk meraih 3 poin. Dewa United aja ketika unggul 2-0 lawan Persib Bandung bisa menang ya kan, tapi Persija nggak bisa. Tapi ya namanya bola bulat apapun bisa terjadi di atas lapangan. Yang penting dukung terus dong kemajuan sepak bola tanah air. Dan thank you banget yang udah support channel YouTube gua, konten gua Pundit Abangan di channel YouTube gua Irwancan 6160. Thank you banget yang udah support dengan nonton, like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Dukungan kalian adalah motivasi bagi gue untuk terus berkonten ngomongin tentang sepak bola dimanapun, terutama tanah air. Dukung terus kemajuan sepak bola Indonesia, baik itu grassroots-nya, liganya,
maupun timnasnya. Gue Irwan Chan pamit, ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Pundit Abangan, salam olah bola.